Oh, agenda hari ini Doktip diperiksa sebagai saksi atas laporan adanya diduga tindak pidana kesehatan di mana ada korban ya. Korban ini YPS yang melaporkan terkait produk. Ada, nanti NN juga akan menjadi saksi. Masalah skincare di kalangan publik Sigurd tampaknya masih menjadi bola panas yang terus bergulir tanpa henti. Kasus terbaru kembali menyeret perhatian publik setelah Doktip, pemilik nama asli Samira Faraznas, menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polda Metro Jaya pada Senin, 6 Oktober 2025. Dalam pemeriksaan tersebut, Doktip dimintai keterangan terkait laporan seseorang terhadap Reza Dradis yang diduga telah melakukan tindak pidana di bidang kesehatan dan perlindungan konsumen. Dugaan ini berkaitan dengan produk skincare yang dijual oleh Reza Dradis yang disebut-sebut tidak memiliki izin edar resmi serta mengandung bahan yang dipertanyakan keamanannya. Menariknya, laporan terhadap Reza Dradis ini memiliki kemiripan dengan kasus yang sebelumnya sempat melibatkan nama Richard Lee, di mana pihak pelapor juga adalah Doktip. Dalam kasus tersebut, Doktip menuding bahwa produk skincare yang beredar mengandung DNA salmon dan tidak memiliki izin edar dari BPOM, sehingga dinilai melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Oh, agenda hari ini Doktip diperiksa sebagai saksi atas laporan adanya diduga tindak pidana kesehatan dan tindak pidana perlindungan konsumen ya. Sebagaimana pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan pasal 8 junto pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Ada korban ya. Korban ini YPS yang melaporkan terkait produknya DRJ yang diduga tadi ada tindak pidana kesehatan dan perlindungan konsumen. Nah, dalam hal ini salah satu saksinya adalah Doktip sendiri yang tadi sudah memberikan keterangan kurang lebih dari 10 pertanyaan sudah dijawab semuanya sama Doktip dengan lancar. Bukan, ini laporan dari korban. Jadi gini, yang bisa melaporkan kan korban ya dalam Undang-Undang Perlindungan Kesehatan, sama seperti yang Doktip juga melaporkan DRL itu adalah Doktip sebagai korban, bukan dalam menggunakannya juga ya. Karena Doktip tidak mungkin menggunakan sesuatu yang tidak ada nomor izin edarnya. Ya, jadi Doktip melaporkan kenapa DRL ini bisa menjual sesuatu yang tidak ada izin edarnya. Menjual sesuatu dengan menggunakan stiker. Jadi tidak harus digunakan ya. Undang-Undang Perlindungan Kesehatan tuh nggak harus menggunakannya juga. Gitu. Nah, tapi di kasus ini Doktip menjadi saksi korban gitu ya, korban yang memang membeli produk juga ternyata pada saat dibeli kok tidak ada izin edarnya gitu, dan ternyata memang ada yang namanya relabeling. Jadi yang seharusnya adalah Ripskin ya memang ada izin edarnya. Ripskin tuh ada izin edarnya meskipun akhirnya dicopot oleh Badan POM. Tapi kesalahan yang dilakukan oleh DRG ini adalah melakukan penempelan stiker untuk menutupi merek dari Ripskin aslinya. Seperti itu, dan itu memang tidak boleh, sama seperti yang terjadi di DNA Salmon milik DRL. Seperti itu. Ini laporannya itu sama seperti laporan yang pernah Doktip layangkan ke DRL. Kalian ingat ya? Itu di situ juga ada salah satu barang buktinya itu adalah DNA salmon. Ya, selain itu juga ada WT tomato, ada white tomato ya, dan lain sebagainya. Jadi kalau Doktip melaporkan DRL itu ke barang buktinya ada banyak. Nah, kalau di sini barang buktinya, salah satu barang buktinya yang memang glowing booster cell yang sempat kemarin jadi perdebatan, itu diakui oleh DRG bukan produk. Itu adalah treatment. Ya, sedangkan ya kita sebagai dokter, orang awam pun tahu itu adalah sebuah produk. Itu bukan treatment. Namun, permasalahan ini rupanya tak berhenti hanya sampai pada satu nama saja.
Dalam perkembangan terbaru, kasus dugaan pelanggaran terkait produk skincare tersebut juga menyeret nama Nikita Mirzani. Diketahui, pihak kepolisian berencana memanggil Nikita untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus ini. Keterlibatan Nikita muncul setelah namanya disebut dalam beberapa bukti dan percakapan yang beredar di media sosial yang diduga memiliki keterkaitan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam distribusi maupun promosi produk skincare tersebut. Meski belum ada keterangan resmi dari Nikita sendiri, kabar ini sudah lebih dulu menjadi perbincangan hangat di kalangan publik. Ada, nanti NN juga akan menjadi saksi. Belum tahu ya untuk agendanya kapan, nanti pihak penyidik sini nanti akan mengagendakan. Tapi dalam waktu dekat? Dalam waktu dekat ini kan doktif, habis doktif kan pastinya NM. Tapi seorang terdakwa bisa menjadi saksi juga ini kasus? Bisa dong, bisa. Kalau NM kan sementara kan tidak bisa ya, pastinya lah sama kami lah. Kalau ada panggilan buat DRG di Jakarta Timur, Polres Jakarta Timur, apa itu? jadi seharusnya kemarin dari Pak Anusnya, Doktif dengar sempat memberikan keterangan bahwa akan datang memberikan keterangan menjadi saksi itu di sekitar tanggal 1 hingga tanggal 6. Tetapi sampai sekarang belum memberikan keterangan. Jadi Doktif harap kepada Pak Anus ya sebagai lawyer dari DRG, ya tolong nasihati ini kliennya untuk segera datang ke Polres Jakarta Timur, ya mendatangi panggilan penyidik untuk memberikan saksi kok. Ya Doktif tidak melaporkan DRG, tapi pemeriksaan DRG ini diperlukan sekali agar kasus pelaporan Doktif ke SS dan kawan-kawan ini segera berjalan. Seperti itu, karena kan kita ketahui kasus persekusi sudah lumayan lama ya ini ya, sudah hampir menuju 1 tahun gitu. Jadi jangan memperlambat ya. Perseteruan antara Doktif dan Dr. Richard Lee tampaknya belum juga menemukan jalan damai. Konflik keduanya yang awalnya berawal dari persoalan skincare, kini berkembang lebih luas dan kian memanas. Selama ini, perdebatan mereka di ruang publik seolah tak pernah padam, bahkan sudah berlangsung cukup lama tanpa adanya titik temu yang jelas. Namun, masalah di antara mereka ternyata tak berhenti pada dugaan pelanggaran izin edar produk kecantikan semata. Kekesalan Doktif terhadap Richard Lee kini merembet ke dugaan pelanggaran hukum lain yang disebut-sebut dilakukan oleh sang dokter estetika tersebut. Dalam sebuah pernyataannya di media sosial, Doktif bahkan membuat sayembara terbuka bagi siapapun yang bisa membuktikan bahwa mobil mewah milik Richard Lee tidak membayar pajak sebagaimana mestinya. Yang penting Doktif, sayembara Doktif tetap berlaku ya. Bagi siapapun dari kalian yang bisa membuktikan bahwa mobil Rolls Royce dari DRL ya itu tahun 2023, 2024 ya, itu tidak membayar pajak ya. Bagi yang bisa membantah omongannya Doktif, sayembara Doktif 100 juta. Buat kalian itu masih terbuka ya. Karena Doktif bilang plat nomor dari mobil Rolls Royce dari DRL itu adalah plat bodong. Ya, yang saat ini setiap membuat VT nomor platnya selalu di blur. Kalau untuk DRL siapkan jantung kamu ya. Kalau bisa nanti kamu dipanggil ke sini dengan status tersangka menggunakan mobil Rolls Royce kamu ya. Jadi lebih mudah untuk ditangkapnya karena menggunakan plat nomor bodong. Untuk DRG segera datangi panggilan Jakarta Timur. Kamu harus mempertanggungjawabkan ucapan kamu ke SS. Ya, sehingga SS bisa kemakan semua omongan kamu yang Doktif yakin kamu sendiri tidak akan pernah bisa membuktikan bahwa Doktif adalah seorang pemeras. Seperti itu. Sesuai dengan semuanya, pokoknya sesuai dengan apa yang saya laporkan dan jalan sesuai dengan hukum semuanya. Ada aku cuma menyampaikan apa yang terjadi aja. Apa sih, aku kan sarkas ya, makanya belajar kata-kata sarkas lah ya. Aku ngomong kan sarkas, dia bilang konteksnya aku lupa siapa, itu sarkas. Belajar sarkas, belajar satir. Ya kan aku kan tadi cuma menyampaikan di dalam. Kan beliau ngomong kalau misalnya dia salah tuntut ya udah aku tuntut terus kenapa dia protes ya, dia kesel lah kan, itu kan laporanku kan sudah naik ke sidik dan juga handphonenya juga sudah disita dan aku nggak tahu ya prosesnya juga berkembang dengan lanjut, makanya dia mungkin ketakutan
dan dia lapor gelar perkara khusus kan, itu aja. Cuma kan ya menurutku dihadapin aja, kan beliau sendiri yang bilang tuntut dan tuntut. Kalau dia ngomong tuntut dan tuntut ya hadapin lah. Tak hanya menuding bahwa Dr. Richard Lee tidak membayar pajak, Doktif juga sempat melontarkan pernyataan mengejutkan yang membuat publik tercengang. Dalam sebuah pernyataannya, Doktif mengaku pernah diberitahu langsung oleh Nikita Mirzani bahwa sang artis sempat menerima uang sebesar 2 miliar rupiah. Namun, tudingan tersebut segera dibantah tegas oleh Dr. Richard Lee. Dalam keterangannya, Richard menegaskan bahwa tidak pernah ada praktik suap atau pemberian uang kepada siapapun, termasuk kepada Nikita Mirzani. Ia menyebut tudingan tersebut sebagai kabar bohong yang tidak berdasar dan meminta publik agar tidak mudah percaya pada informasi yang belum dapat dibuktikan kebenarannya. Pada saat sebelum TNM ini dimasukkan dipegang oleh penyidik, NM ini pernah bercerita bahwa memang menerima uang dari DRL sebesar 2M seperti itu. Jadi NM ini menerima uang sebesar 2M. Nah, untuk apa nih peruntukannya? Doktif sendiri menurut dugaannya Doktif ya memang untuk menutup mulut dari NM, itu aja. Kalau menurut versinya NM ya kesepakatan bersama. Jadi memang DRL yang memberi dengan suka hati gitu. Seperti itu. Berdasarkan ceritanya dari NM. Tanya dia aja, aku nggak ada suap apa-apa. Dia juga bukan pemerintahan sih, jadi nggak ada yang perlu kusuap. Tak tinggal diam, Dr. Richard Lee akhirnya angkat bicara dan memberikan perkembangan terbaru terkait laporannya terhadap Doktif. Dalam keterangannya kepada media, Richard menjelaskan bahwa laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang sebelumnya telah ia ajukan kepada pihak kepolisian. Richard menegaskan bahwa pihaknya kini telah melampirkan sejumlah bukti tambahan yang diyakini dapat memperkuat laporan tersebut. Bukti-bukti itu, menurutnya, mencakup tangkapan layar percakapan, unggahan di media sosial, hingga dokumen-dokumen yang mendukung adanya unsur pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terlapor. Mau ngapain ke Polres Jaksel? Iya, sedikit dok. Mau berusaha menjarain Doktif. Iya, ada beberapa bukti tambahan. Soalnya kan sebenarnya pengen masalah cepat selesai, tapi ternyata masalahnya nggak bisa selesai dengan cara kekeluargaan. Ya udah kita melalui jalur hukum aja. Apa aja dok? Siapa tahu kalau jalur hukumnya selesai kan, orangnya juga bisa diem. Ya kalau orang kan kalau misalnya ngerasa bersalah kan pasti akan diem ya. Ini kan dia kan melakukan terus-menerus, malah makin menjelek-jelekkan, malah kemana-mana lah. Ini kan bukan masalah skincare lagi, tapi masalah personal dan lain sebagainya. Jadi ya biarlah nanti hukum aja yang menentukan. Karena kan akun juga sudah disita, ahli-ahli sudah diperiksa kemarin. Mungkin 1-2 pemeriksaan lagi, saksi ahli lagi bisa langsung digelar. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.